Guys, kalian pasti udah pada tahu kan kalau hari ini lingkungan udah jadi concern dunia. Karena pastinya bukan lagi karena bahaya perubahan iklim, tapi krisis iklim. Makanya tahun 2015 semua negara itu berkompromi ngebentuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa kita dengar SDGs yang katanya harus tercapai 2030. Kalian optimis gak sih itu bakal tercapai, khususnya di bagian poin ke-13 yang katanya harus mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya? Kalian masih bingung gak sih dampak dari perubahan iklim? Enggak, bukan. Tapi krisis iklim. Bayangin kita hidup di dunia ini yang udaranya udah membahayakan, terus juga makanan yang kita andalkan jadi langka, tempat tinggal banyak tenggelam di bawah air. Ingat, ini bukan fiksi ilmiah. Ini kenyataan yang mengerikan dari krisis iklim. Dan di beberapa tempat di Indonesia mulai terjadi tuh, Kalimantan dan Sumatera, gimana seringnya kebakaran hutan di sana dan pertambangan batu baranya yang gak jarang bikin polusi yang mengerikan untuk penduduk di sana. Papua, industri atau perusahaan pertambangan yang mulai mengambil alih banyak tempat yang seharusnya jadi lahan untuk masyarakat adat dan lokal akses ke makanan mereka. Bahkan menurut temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memperkirakan sekitar 115 pulau kecil di Indonesia terancam hilang atau tenggelam. Makanya dampak krisis iklim itu nyata, bukan cerita fiksi. Sehingga ini memunculkan tanda tanya besar tentang komitmen pemerintah Indonesia. Padahal pemerintah udah banyak ikut konsensi bersama mengenai lingkungan, salah satunya Paris Agreement. Bahkan sebetulnya Indonesia sendiri sudah menyusun Nationally Determined Contribution atau NDC yang isinya pengurangan emisi gas rumah kaca yang harus tercapai tahun 2050. Tapi kalian ngikutin berita kan tentang memberikan akses atau izin ke ormas buat ngelola tambang. Aduh, nggak kebayang nggak sih gimana dampak ke lingkungannya? Gini deh, emang ya Indonesia tuh masih ketergantungan sama energi tidak ramah lingkungan. Kita juga udah tahu kan dampak pertambangan kayak gini nih. Udah banyak masalah deforestasi besar-besaran, pencemaran air, polusi udara, dan banyak lahan jadi gersang. Dan pastinya ini juga mengancam kesehatan masyarakat. Katanya Indonesia juga mau mencoba transisi ke energi lebih bersih, ramah lingkungan. Tapi mereka niat gak sih? Menurut kalian, dengan memberikan izin ke ormas untuk ngelola tambang, bukannya memperketat kebijakan untuk industri tidak ramah lingkungan, ini mah malah melonggarkan. Serius, itu pemerintah gak keliru apa? Kalau gini mah tujuannya jadi memperpanjang ketergantungan pada energi kotor gak sih? Kalau menurut kalian gimana deh ngasih pengelolaan tambang ke ormas, berkah atau musibah? Komen di bawah.